saudara yang terkasih dalam nama Yesus, pagi hari ini kita kembali datang kepada Tuhan. Dalam hadiratnya kita akan mencari wajahnya, memuji menyembah Tuhan, mengucap syukur, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Mari saudara, kita mau nyanyikan. Sebelum kita mau nyanyikan kepada Tuhan Yesus, kita akan berdoa terlebih dahulu biar kita boleh merasakan kekuatan penghiburan dalam doa kita kepadanya sebelum kita memulai melayani Tuhan dalam pujian penyembahan kita kepadanya. Baik saudara, kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, segala puji syukur pagi hari ini ya Tuhan Yesus, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, menghampiri Engkau Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan, berkata kepadamu atas kebaikan-Mu Tuhan Yesus, karena Engkau telah memberkati kami sepanjang malam kami boleh Tuhan, oh Bapa Tuhan, berlalu sehingga istirahat kami boleh cukup. Dan saat pagi hari ini kami datang Tuhan mengucapkan terima kasih, kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan untuk ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Bapa, kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu ibadah doa mesbah kami pagi hari ini. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Kita mau nyanyikan pujian terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Kita nyanyikan kembali dari awal dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus buat anugerah-Mu, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi kami, adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus buat anugerah-Mu, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Yesusku ya Tuhan buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini adakan syukur bagi-Mu hari ini. Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu Tuhan Yesus, syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu Tuhanku, syukur bagi-Mu. Mari kita sembah Tuhan, angkat suaramu, angkat hatimu dalam sembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Hidupku Engkau selalu menyertai, hidupku Kau selamatkan.
kelemahan. Hidup kami ditebus oleh darah-Mu, dengan kasih-Mu Kau tunjukkan kasih setia-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ku mau lebih dalam lagi mengenal-Mu, mengasihi-Mu ya Bapa. Ku sanjung nama-Mu Yesus, nama-Mu di atas segala nama. Engkau layak disembah, ditinggikan. Haleluya, haleluya Bapa. Engkau layak disembah Tuhan, Engkau saja yang disanjung Tuhan. Kami bersyukur kami boleh Tuhan, oh Bapa Tuhan, oh mengenal-Mu Tuhan, mengasihi-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak tebusan-Mu Tuhan. Semua bukan karena kami yang baik, bukan karena kami yang lebih dulu mengasihi-Mu, tapi Engkau Tuhan, oh Bapa, mengenal kami sebagai anak, sebagai ciptaan-Mu ya Tuhan. Dan Engkau ingin juga Tuhan menyelamatkan kami dari dosa. Karena kami Tuhan, oh pernah jatuh, pernah lemah Tuhan, pernah jatuh dalam dosa. Oh bukan karena kami baik, tapi karena kasih-Mu yang lebih dulu Tuhan menyelamatkan hidup kami dari dosa, dari segala kebinasaan. Dan saat pagi hari ini kami mau bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan, oh mengenal kami sebagai anak. Dan kami mau belajar lebih dalam lagi mengasihi-Mu, mengenal-Mu Tuhan. Dan kami mau membalas kebaikan-Mu sebelum Kau Tuhan Yesus melawat kami, menjamah kami, memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Kami mau pagi hari ini sekali lagi Tuhan bersama dengan anak-anak-Mu yang di rumah. Biarlah semuanya Tuhan, kami mencari wajah Tuhan. Kami mau lebih lagi mengasihi-Mu Tuhan. Ku sanjung nama-Mu Yesus, ku tinggikan nama-Mu. Dan pagi hari ini kami menyanyikan semua Tuhan, menyenangkan hati-Mu bersama dengan anak-anak-Mu. Ku sanjung nama-Mu Tuhan Yesus. Ku sanjung nama-Mu Yesus. Ku sembah, mari kita sembah Tuhan yang layak ditinggikan, disanjung. Amin Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Ku sanjung nama-Mu Tuhan, ku sanjung nama-Mu Yesus lebih dari segala yang kami puji dalam dunia ini. Amin Tuhan. Ku sembah nama-Mu Tuhan. Engkau layak ya Tuhan dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Sungguh ku tak layak menerima semua kebaikan-Mu, tak layak menerima semuanya. Segala kebaikan-Mu dalam hidupku, Kau menerimaku apa adanya. Pengampunan-Mu sempurna, amin Tuhan, di dalam kehidupanku. Kau Tuhan, ku sanjung nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ku sanjung nama-Mu Yesus di atas segalanya. Engkau Tuhan Yesus, amin. Ku sembah nama-Mu Tuhan. Engkau layak dipuji, disembah, dimuliakan selamanya. Sungguh ku tak layak menerima semua kebaikan-Mu, ku tak layak menerima semuanya. Segala kebaikan-Mu dalam hidupku, amin Tuhan. Kau menerimaku apa ada, bahkan Kau mengampuni dosa kami. Pengampunan-Mu sempurna di dalam
menerima semuanya. Sungguh ku tak layak menerima semua. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu dalam hidupku. Dalam hidup kami menerima kebaikan-Mu. Kau menerimaku, Kau mengampuni dosa kami Tuhan. Amin Bapa. Pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunan-Mu sempurna, pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Pengampunan-Mu sempurna, pengampunan-Mu sempurna di dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan yang memberkati hidup kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak, mengucap syukur buat pagi hari ini. Kembali kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini terus mengubah hidup kami, mengubah cara pandang kami terhadap dunia ini, sehingga kami boleh Tuhan lebih lagi menghargai-Mu, lebih lagi Tuhan Yesus mengasihi-Mu lebih daripada apapun di dunia ini ya Tuhan. Engkaulah satu-satunya yang berharga dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam Pesta Doa Pagi. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-9. Yeremia pasal yang ke-9, kita akan membaca di sini. Yeremia pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 dan 24. Ya, temanya adalah mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Ya, di ayat 23 mengatakan, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ayat 24, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Ya, saudara, ini adalah perkataan Tuhan sendiri, ya, bahwa dikatakan oleh firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang yang kuat bermegah karena kekuatannya, dan janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ya, Tuhan tahu bahwa kebanyakan manusia dia bermegah kepada ketiga hal yang berikut ini. Ya, bermegah karena kebijaksanaannya, bermegah karena pengetahuannya, bermegah karena titelnya, ya saudara, ya, bermegah karena jabatannya, ya saudara. Firman Tuhan katakan jangan juga orang kuat bermegah karena kekuatannya, ya, akan kemampuannya, saudara. Dan juga terlebih janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, ya. Saudara, mengapa Tuhan katakan demikian? Karena apa yang kita sudah sebutkan tadi, semuanya bersifat fana, ya. Saudara, semua tidak kekal. Ya, pada saat kita dipanggil Tuhan, semua apa yang kita banggakan, baik pengetahuan, saudara, baik kekayaan, ya, kemampuan kita, saudara, akan kita tinggalkan, ya.
Saudara, ini berbicara tentang nilai-nilai kehidupan, ya. Saudara, apa yang dianggap oleh orang dunia ini berharga dan bernilai harus dianggap, saudara, tidak berharga dan tidak bernilai, ya, apabila dibandingkan dengan, saudara, akan Tuhan, ya. Saudara, akan Allah kita, ya, akan pribadi yang agung dan mulia. Bahkan Dia adalah pencipta kita, ya. Saudara, hal yang bersifat kekal itulah yang berharga dan yang mulia, ya. Seringkali kita mendengar firman Tuhan bahwa tentang perumpamaan orang kaya yang bodoh, yang hanya mengumpulkan harta benda, namun ya ia lupa bahwa pada satu waktu harta yang diperolehnya dengan usaha yang keras, saudara, akan dia tinggalkan, ya. Saudara, hal ini bukan berarti kita tidak memerlukan kekayaan ataupun pengetahuan, jabatan, pangkat, kedudukan, ya. Saudara, itu boleh kita raih, ya. Namun biarlah semuanya itu, saudara, kita lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Saudara, namun itu bukanlah sesuatu yang dimana kita bergantung sepenuhnya kepada hal-hal yang berikut itu, ya. Namun kita hanya bergantung kepada Tuhan, ya. Kita hanya mengandalkan Tuhan. Kita, saudara, bahwa Tuhan Yesus itulah yang jauh lebih berharga dari segalanya di dalam hidup saudara dan saya, ya. Saudara, Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan, ya. Dikatakan bahwa hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menemukan harta yang terpendam di ladang, ya. Kemudian dia menjual segala miliknya untuk membeli ladang itu, ya. Saudara, bukannya ladang yang dia kehendaki, tetapi saudara, itu adalah harta yang terpendam, ya. Kemudian Yesus juga memberikan perumpamaan bahwa hal kerajaan surga seumpama seorang yang menemukan mutiara yang indah, lalu dia menjual segala miliknya untuk mendapatkan mutiara yang indah dan berharga itu, ya. Saudara, Yesuslah harta terpendam. Dialah mutiara yang berharga dalam hidup saudara dan saya, ya. Saudara, pada saat seseorang mengenal akan Tuhan secara pribadi, pada saat seseorang menemukan Tuhan, maka dia rela menjual apapun yang dia milikinya untuk mendapatkan Tuhan, ya. Saudara, gambaran dalam perjanjian lama adalah Musa, ya. Saudara, Musa dipanggil oleh Tuhan, ya, dan firman Tuhan mengatakan bahwa Musa lebih suka menderita dengan umat Allah daripada menikmati kesenangan yang sementara dari dunia ini, ya. Saudara, apapun yang ada dalam dunia ini bersifat sementara, ya. Oleh karena itu, biarlah kita memiliki hati yang melekat erat kepada Tuhan, ya. Biarlah Yesus Tuhan satu-satunya pribadi yang berharga dan mulia, saudara, dalam hidup saudara dan saya, ya. Saudara, Rasul Paulus juga mengatakan hal yang demikian di dalam Filipi pasal yang ketiga. Apa yang Rasul Paulus katakan, saudara, ya, mengenai pengalaman pribadinya tatkala dia sudah bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi, ya. Saudara, apa yang dia banggakan dahulu sekarang dianggap rugi, ya, bahkan dianggap sampah, karena pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia daripada semuanya itu. Dalam Filipi 3 dikatakan ayat yang ke-7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, apa yang dia banggakan, ya, yang dahulu dia banggakan, saudara, ya, dikatakan sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada
semuanya itu, ya. Dikatakan, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ya, saudara, ya, pada saat seseorang menemukan akan Tuhan secara pribadi seperti Rasul Paulus, ya, apa yang dahulu dia banggakan, ya, dia seorang ahli Taurat, orang Farisi, ya, berkedudukan tinggi. Namun pada saat dia menemukan Yesus secara pribadi, dahulu dia menganiaya pengikut Kristus, namun Yesus menemui dia secara pribadi dan ia boleh mengalami Tuhan, mengenal akan Tuhan Yesus secara pribadi, pribadi yang mulia, yang berharga. Maka dikatakan, semua aku anggap sampah, ya, supaya apa? Supaya aku memperoleh Kristus, ya. Saudara, apapun bisa kita lepaskan, asal jangan engkau melepaskan Tuhan Yesus, ya, satu-satunya pribadi yang berharga, yang begitu mengasihi saudara dan saya, ya. Saudara, dalam Yeremia 9, kembali kita akan, ya, kembali ke Yeremia pasal yang ke-9 tadi, dikatakan bahwa ayat 24, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah dia bermegah karena yang berikut, karena ia memahami dan mengenal aku, ya, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, ya. Saudara, karena kasih Yesus yang begitu besar dalam hidup kita, itulah sebabnya kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangannya, mempersembahkan hidup saudara dan saya ke dalam tangannya. Oleh karena kasih setia dia, ya, kebaikannya, kemurahannya, ya, pengorbanannya di kayu salib menebus dosa saudara dan saya sehingga kita diselamatkan. Saudara, kita rela melepaskan segalanya untuk memperoleh Kristus, ya. Saudara, kalau engkau sedang diuji saat ini, ya, untuk memilih apakah keluargamu yang lebih berharga ataukah Tuhan Yesus yang lebih berharga, maka pilihlah Tuhan Yesus, karena dialah, saudara, yang paling berharga dalam hidup kita. Kalau saudara harus memilih apakah harta, kedudukan, atau pangkat yang lebih berharga daripada Tuhan Yesus dalam hidup saudara dan saya, pilihlah Tuhan Yesus, ya. Jangan sampai kita meninggalkan iman percaya kita, meninggalkan keselamatan kita, ya, saudara, oleh karena kita percaya kepada Yesus yang telah mati menebus segala dosa saudara dan saya. Ya, dikatakan, akulah yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi, ya. Saudara, dia adalah jalan kebenaran dan hidup, ya. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus, ya. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, ya, saudara, adalah Tuhan Yesus, ya. Dialah kebenaran itu sendiri, ya. Sehingga setiap kita yang percaya kepadanya, kita tidak berjalan dalam kegelapan, namun kita berjalan dalam terang hidup sehingga kita sampai kepada Bapa di surga. Inilah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan, saudara, boleh menguatkan hidup saudara dan saya. Dan Yesus adalah satu-satunya yang berharga dalam hidup saudara dan saya. Dia telah menunjukkan kasih setia, dia telah menunjukkan keadilan dan kebenarannya di bumi. Dan itulah, saudara, sebabnya kita sungguh-sungguh boleh mengasihi dia, karena dia lebih dahulu mengasihi kita, ya. Kita akan nyanyikan pujian, Kau berharga dan mulia. Kau berharga dan mulia di mataku, lebih dari emas, perak, dan permata, bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, Kau termulia. Kau berharga
berharga dan mulia di mataku, lebih dari emas, perak, dan permata, bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, Kau termulia. Kini ku persembahkan hidupku padamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku. Saudara, Tuhan Yesus itulah yang berharga dalam hidup kita. Dia berharga dan mulia di mata kita. Ia telah menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar, mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya, agar di dalam Dia kita dibenarkan, kita memperoleh pengampunan dosa dan diselamatkan. Saudara, biarlah mengenal akan Tuhan itu jauh lebih berharga dalam hidup kita. Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan itu jauh lebih berharga dari segala apapun. Mengutamakan Tuhan dan kerajaan-Nya itu jauh lebih berharga dari apapun yang hanya bersifat sementara. Oleh karena itu saudara, carilah Tuhan selama Dia berkenan ditemui. Kenallah akan Dia. Orang yang mengenal akan Tuhannya, dia akan tetap kuat dan dia akan bertindak. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini bagi kami yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang dalam kekurangan, ulurkan tangan-Mu Tuhan untuk mencukupi segala kebutuhan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara kami, mulai dari pemimpin presiden kami, Pak Jokowi, wakil presiden, para menteri, kepala-kepala daerah dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, setiap lembaga negara pemerintahan, aparat kepolisian, TNI, Angkatan Laut, Udara, Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, berikan hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kebenaran Tuhan yang boleh ada di negara kami, sehingga negara kami dihargai oleh bangsa-bangsa di dunia, oleh karena kebenaran yang boleh ditegakkan ya Tuhan, dan keadilan yang ditegakkan di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap kami anak-anak-Mu yang beraktivitas sepanjang hari ini, dan Tuhan yang menyertai kami. Terpujilah nama-Mu, kami akan terima berkat daripada-Mu Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.